serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia. Shalom Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan kita dapat beribadah pada hari ini, itu tidak sama sekali mengurangi cinta kita terhadap Tuhan. Begitupun sebaliknya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa, kita tunduk kepala. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus, yang selalu senantiasa di dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik bagi-Mu Bapa, yaitu sebuah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami mau persembahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Setiap ucapan syukur kami Bapa, kami mau persembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap ibadah kami Tuhan. Hadirat-Mu nyata di dalam setiap kami Bapa, menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami Bapa. Bahkan Kau memberikan sukacita yang baru di hadapan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Biarlah Engkau yang bertata di dalam ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari mendekat kepada Bapa. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Ku dilayakkan, aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya
hadirat-Mu. Kami rindu Kau Tuhan, kami berserah. Hadirat-Mu memulihkan kami. Kau Allah yang baik, haleluya. Makasih kami temukan sukacita-Mu Tuhan, tercurah setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau untuk selamanya Tuhan. Kau sungguh baik, Engkau teramat baik. Kami datang Tuhan, terimalah ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya. Kami datang Tuhan, kami mau hadirat-Mu datang Tuhan, memulihkan kami, menjamah setiap kami Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami rasa bahagia Tuhan. Kami terima damai-Mu, kami terima damai-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Engkau tak pernah sedetik pun meninggalkan kami Tuhan. Kami mau berikan ucapan syukur kami yang terbaik Tuhan Yesus. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita nyatakan sekali lagi bahwa di dalam hadirat-Nya kita dapat menerima semuanya dari Tuhan Yesus. Pengharapan kita akan terima, masa depan yang baru akan kita terima. Mari kita tanggalkan seluruh beban kita. Mari kita fokus di hadapan Tuhan. Mari mengangkat tanganmu. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Sekali lagi.
Yesus. Kami merasakan bahagia Tuhan Yesus. Kami mau lebih bersuka cita di hadapan-Mu Bapa. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Mari bernyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu Bapak Ibu. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama percaya bahwa setiap janji Tuhan itu pasti digenapi dan indah pada waktunya. Ku sadar tak sama dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat bertahan atas kenyataan ini,
Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada langkahku, atas semua, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau namun hatiku memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat bertahan atas semua tugas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi angkat tanganmu. Walau ku tak dapat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat bertahan atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi, memandang padamu. Kau tuntun untukku. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah setiap pujian dan penyembahan kami, Tuhan Yesus. Kami mau persembahkan di dalam hadirat-Mu. Biarlah berkenan di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah manis Engkau mendengarnya, Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa. Kami buka hati kami, Yesus. Kami siap untuk mendengarkan setiap kebenaran-Mu, Bapa. Curahkan setiap kebenaran firman-Mu, Bapa, agar bisa menegur kami, agar kami bisa serupa dengan kehendak-Mu, Tuhan, serupa dengan gambaran-Mu, Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan seluruh ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Untuk waktu selanjutnya saya persilahkan pada hambanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom semuanya. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan selamat beribadah bersama-sama dengan kita semuanya dalam ibadah online hari ini. Puji Tuhan. Dan hari ini, saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41.
Dan saya akan menyampaikan satu judul firman Tuhan tentang berjaga dan berdoa. Saya ulangi lagi, saudaraku. Tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah berjaga dan berdoa. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh menikmati kembali firman Tuhan melalui ibadah online pada hari ini. Sertai kami, berkati kami semuanya. Kuduskan dan urapi hamba-Mu, berkati seluruh umat-Mu, biar setiap hati terbuka buat pemberitaan firman Allah, dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Roh hikmat dan pewahyuan, roh hikmat dan pengertian, haleluya, memampukan kami untuk memahami setiap berita firman Tuhan. Kami percaya berita firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kami semuanya. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, mari kita akan melihat kembali di dalam Matius pasal 26 ayat 41. Saya akan membacakannya, demikian bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Saudara, kita perlu berjaga-jaga dan waspada. Apalagi di masa COVID-19, ya, pandemi yang begitu mengerikan hari-hari ini, saudaraku, terjadi. Dan bukan hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia, ya, wabah ini sudah mendunia, ya, saudaraku. Dan kita perlu berjaga-jaga, kita perlu waspada, dan kita terus mau berdoa kepada Tuhan. Saya percaya, saudaraku, lewat doa kuasa Tuhan dinyatakan, lewat doa kita mengalami pertolongan dan kasih karunia dari Tuhan. Saudaraku, Tuhan sudah dekat, ya, mau datang, saudaraku, untuk yang kedua kalinya. Dan tanda-tandanya sudah sangat nyata, ya. Kalau kita mengacu di dalam Matius pasal yang ke-24, maka tanda-tanda itu sudah banyak yang tergenapi dan hampir semua sudah tergenapi, ya. Misalnya contoh, misalnya terjadinya penyesatan di mana-mana, munculnya nabi-nabi palsu, munculnya mesias-mesias palsu, munculnya pengajaran-pengajaran palsu, munculnya injil-injil palsu, saudaraku, ya. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terseret kepada ajaran-ajaran yang menyesatkan itu. Dan tanda-tanda berikutnya adalah menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, di mana terjadi banyak persoalan bangsa melawan bangsa, ya. Yang satu kelompok melawan kelompok yang lainnya, ya. Negara yang satu mulai membenci negara yang lainnya, dan terjadilah persoalan-persoalan yang terjadi, saudaraku. Ya, karena itu, saudaraku, Tuhan secara serius mengingatkan kepada kita dalam dua hal, ya. Saya ingin membagikan kepada saudara dua hal yang Tuhan mau sampaikan, sebuah pesan yang sangat serius, ya, menjelang kedatangan yang kedua kali, ya. Matius 26 ayat 41 tadi mengatakan, yang pertama, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Dikatakan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kata jatuh itu mempunyai arti dikalahkan, ya. Lalu kemudian kata pencobaan itu dalam bahasa Yunaninya memiliki dua makna. Yang pertama artinya ujian atau diuji, ya. Itu berhubungan dengan kualitas seseorang, ya, kualitas iman kita, ya, untuk menunjukkan, untuk membuktikan apakah kita ini Kristen yang tulen atau kita ini adalah Kristen yang palsu, ya. Kita ini murni asli atau kita ini imitasi, ya, Kristen yang imitasi. Itu ujian, saudaraku. Jadi ujian itu dimaksudkan oleh Tuhan untuk melihat sebuah kualitas hidup kita. Apakah kita ini adalah Kristen yang murni, Kristen yang asli, atau kita ini adalah Kristen yang imitasi, ya. Lalu kemudian kata yang kedua di dalam bahasa Yunaninya adalah kata mencobai itu sendiri. Nah, kata mencobai artinya, saudaraku, sebuah tindakan mengubah, ya, agar kualitas yang semula baik, semula asli, semula murni, itu kemudian berubah, ya, tentu saja berubah menjadi tidak baik. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pembedaannya, ya. Ujian itu dari Tuhan untuk meningkatkan kualitas kita, supaya kita menjadi Kristen yang sungguh-sungguh punya kualitas di mata Tuhan. Tetapi, saudaraku, ujian pencobaan, ya, atau cobaan itu berasal dari iblis, ya. Iblis itu mencobai supaya manusia itu jatuh di dalam dosa, ya. Karena
Kata mencobai itu mempunyai makna begini, saudaraku. Ya, menggoda. Atau kemudian juga menipu. Sama seperti Adam dan Hawa, saudaraku. Dia dicobai, ditipu oleh iblis. Dia didustai, dia diputarkan, dia disesatkan oleh tipu daya iblis. Ya, itu sebabnya kemudian Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya, dia ambil buah pengetahuan baik dan jahat. Padahal buah itu jelas dilarang oleh Tuhan. Tuhan pesan kepada Adam, ya, supaya jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sebab pada waktu kamu makan, maka kamu pasti mati. Dan itu dilakukan justru oleh Adam dan Hawa. Mereka makan buah itu dan kemudian mereka jatuh di dalam dosa. Itu dia bukan diuji, tapi dia dicobai oleh setan iblis. Ya, kemudian dia jatuh di dalam dosa. Jadi kata mencobai itu artinya tindakan mengubah agar kualitas kita yang semula asli, semula baik, semula berkenan kepada Tuhan, ya, dengan sebuah target dari setan iblis supaya kita jatuh di dalam dosa dan kemudian kita tidak taat kepada Tuhan. Saudaraku, kita perlu hati-hati, ya. Dan di dalam ayat ini jelas, saudaraku, maknanya adalah yaitu dicobai oleh iblis, ya. Dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kata jatuh ini itu dikalahkan oleh tipu daya iblis. Karena itu kita mesti smart, kita harus cerdas sebagai orang percaya. Ya, cerdas bukan hanya di dalam ilmu pengetahuan kita secara sekuler, tetapi juga punya kecerdasan rohani, ya. Sehingga kita tidak mudah ditipu oleh iblis dan kita tidak mudah dikalahkan oleh setan. Ya, setan itu adalah penipu, dia bapak pendusta. Kata Yohanes pasal 8 ayat 44. Ya, di dalam iblis itu tidak ada kebenaran sama sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah dengarkan apa yang dikatakan oleh setan iblis. Iblis itu penipu, dia pembunuh dari awalnya. Dan dia membunuh Adam dan Hawa. Dia membinasakan Adam dan Hawa. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dalam ayat ini saudaraku, iblis ingin mengubah kemurnian hati kita. Ya, supaya kita hidup di dalam kepalsuan. Kita hidup dalam kemunafikan. Ini yang memang menjadi target iblis terhadap hidup orang-orang percaya. Dia mau merubah karakter kita yang mengasihi Tuhan menjadi pembenci Tuhan. Dari orang yang mengasihi Tuhan menjadi orang yang memberontak dan melawan kepada Tuhan. Itu target iblis. Oleh sebab itu kita harus hati-hati, saudaraku. Iblis berusaha sedemikian rupa untuk menyeret kita, untuk mengubah kualitas kita dari orang benar menjadi orang yang fasik dan jahat. Itu sebabnya Tuhan mau, saudaraku, ya, kita terus berjaga-jaga, kita terus berdoa kepada Tuhan, ya. Di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-11, saudaraku, ya. Roma pasal 13. Saya akan membacakan ayat ini penting. Ayat yang ke-11, ya. Roma 13 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang ini. Kapan itu, saudaraku? Ya sekarang ini zaman akhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ya, bangun dari tidur sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ya, selaras dengan ayat ini dituliskan juga di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 14. Efesus pasal 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Artinya apa, saudaraku? Sebuah pesan penting dari dua ayat ini. Tuhan mau kita ini sadar. Tuhan mau kita ini bangun dari tidur. Ya, sebab konteks ayat Matius pasal 26 ayat 41 ini kan murid-murid Yesus yaitu Petrus, ya, Yakobus dan Yohanes, ya, dibawa oleh Tuhan naik ke taman Getsemani berdoa karena Yesus harus bergumul antara menerima dan menolak cawan murka Allah, ya, yang di dalam cawan itu ada semua kejahatan manusia. Ada di situ dosa dan pemberontakan saudara dan saya. Dan Yesus harus minum cawan itu. Itu sebabnya dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berpesan kepada murid-muridnya, berjaga-jaga ya, berdoa di sini. Saya berdoa di sana. Lalu Yesus maju, ya, sepelempar batu kata firman Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai keringatnya itu berubah menjadi
peluhnya berubah menjadi tetesan darah. Artinya Tuhan tuh berdoa dengan segenap hati. Antara minum cawan ini atau menolak cawan ini. Tapi puji Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang telah menetapkan hatinya untuk terus mau berkorban buat saudara dan saya. Haleluya, Tuhan Yesus itu baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu Yesus selesai berdoa, Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus menaikkan doa itu, Yesus menjumpai murid-muridnya. Tapi murid-muridnya pada maaf saudaraku, ngorok saudaraku. Mereka tidur, mereka terlelap. Tidak tahu kenapa mereka tertidur saudaraku. Lalu kemudian Yesus membangunkan, hai kamu, bangunlah dari tidurmu. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja bersama dengan aku, kata Tuhan. Ya, artinya Tuhan mau kita ini sadar, kita mau bangun dari tidur kita. Tidur apa, saudaraku? Tidur rohani kita. Selama ini kita mungkin berada di zona kenyamanan yang membuat kita menjadi tidur, ternina bobo oleh kenyamanan. Tuhan mau kita, ayo bangun ya dari tidurmu. Ya, lalu kemudian saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan berpesan ini, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, bangunlah hai kamu yang tertidur. Ya, tentu saja yang tertidur rohaninya. Saya percaya bahwa doa itu adalah tameng rohani. Berdoa itu adalah perisai yang melindungi kita dari segala kuasa kegelapan. Doa itu adalah seperti pagar perlindungan yang kita bangun. Jadi ketika saudara dan saya berdoa, bukan sekedar kita berhubungan intim dengan Tuhan, tapi ada covering ilahi, ada tempat perlindungan yang Tuhan bangun untuk kehidupan kita semuanya. Tuhan sedang membuat pagar perlindungan lewat doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan itu ditulis di dalam Ayub pasal 1 ayat yang kelima, saudaraku. Saya akan bacakan Bapak Ibu saudaraku supaya kita paham tentang kebenaran ini dan kita semuanya dikuatkan lewat firman Tuhan ini. Haleluya. Ayub pasal 1 ayat yang kelima dikatakan begini. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, ya, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sejumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Apa artinya ini? Ayub membangun mezbah keluarga. Ayub adalah seorang imam di tengah-tengah keluarga. Dan dia berdoa untuk anak-anaknya. Dia menguduskan anak-anaknya lewat doa itu. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Ya, ini provokasi iblis. Ya, dia berkata begini, iblis berkata begini. Bukankah engkau Tuhan yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita memahami bahwa doa bukan sekedar kegiatan kita sebagai orang Kristen. Tapi doa itu adalah kita sedang membangun covering ilahi di tengah-tengah keluarga kita. Kalau kita suka membangun mezbah keluarga di tengah-tengah keluarga kita. Hai pria-pria, hai suami-suami, ya, hai para laki-laki, bangunlah dari tidurmu dan sekarang berdoalah, kuduskan anak-anak istrimu. Lalu kemudian engkau sedang membangun pagar perlindungan itu untuk keluargamu. Sehingga tidak ada satupun kekuatan musuh yang bisa menembus bahkan menjatuhkan engkau. Ketika kita berdoa, kuasa dan mujizat Tuhan itu kita alami dalam hidup ini. Ketika kita berdoa, saudaraku, kita menikmati covering ilahi itu. Tuhan itu baik. Haleluya. Dan saya percaya, saudaraku, kalau hari ini kita masih tetap ada. Kalau hari ini kita masih tetap kuat. Kalau kita hari ini masih tetap kita sehat sampai hari ini. Karena saudara berdoa kepada Tuhan. Karena di dalam doa, saya tadi katakan, doa itu adalah tameng. Doa itu adalah perisai. Doa itu adalah pagar perlindungan buat kita semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, pesan Tuhan yang serius yang kedua, ya, dikatakan tadi berjaga-jagalah dan berdoalah. Yang pertama supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang kedua, kita disuruh berjaga-jaga dan berdoa karena roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Saudaraku, tidak ada satupun manusia yang kebal terhadap dosa. Jangan ada yang berkata, aku ini sudah beriman puluhan tahun.
Aku ini sudah melayani Tuhan, aku ini pendeta besar, aku punya nama besar, punya jabatan yang penting di gereja. Oh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sombong ya. Sebab firman Tuhan mengatakan siapa yang sombong, dia akan jatuh. Ya, kesombongan itu mendahului kehancuran. Ya, kehancuran itu terjadi ketika ada orang yang mulai sombong. Saya katakan bahwa tidak ada seorang pun, saudaraku, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Ya, tidak ada seorang pun yang kebal. Ya, bahkan orang-orang hebat dalam Alkitab pun, saudaraku, mereka sedang mengalami dahsyatnya, dalam tanda kutip, dahsyatnya kuasa daging, dan mereka jatuh di dalam dosa. Saudaraku, saya ingat tentang Daud. Siapa sih yang tidak mengenal Daud? Tokoh ini saya sangat kagum. Tokoh ini luar biasa. Dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia adalah seorang worshiper sejati. Ya, dia adalah true worshiper. Daud is true worshiper. Dia seorang pemuji Tuhan. Dia punya hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Dia seorang pemuji Tuhan. Dia seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi Daud pernah jatuh dalam dosa. Ya, ketika dia tertarik dengan istri panglimanya sendiri, ya, yang bernama Batseba. Dia jatuh dalam sebuah skandal yang sangat menghebohkan surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jangan pernah sombong. Daud pun pernah jatuh di dalam dosa. Yang kedua contoh yang saya sampaikan adalah Petrus. Petrus itu, saudaraku, seorang yang hebat. Salah satu murid Tuhan yang punya kapasitas yang luar biasa. Ya, dia punya iman yang luar biasa. Dia punya kehidupan yang lebih di atas rata-rata dari murid-murid yang lainnya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Satu kali, saudaraku, ya, Yesus berkata begini, ya, kamu nanti akan digoncangkan imanmu. Karena aku akan diserahkan kepada orang-orang berdosa itu. Dan kamu akan tercerai-berai bagaikan domba yang tidak bergembala. Apa kata Petrus? Petrus berkata begini, Tuhan, semua bisa meninggalkan engkau. Tapi aku sekali-kali tidak akan tinggalkan engkau. Bahkan masuk penjara pun aku siap. Demi engkau, Tuhan. Lalu Yesus berkata begini, Petrus, nanti akan ada iblis yang menggoncang imanmu. Ya, dan kamu akan menyangkal aku 3 kali. Dan sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Petrus akhirnya betul menyangkal Yesus. Siapa yang tidak kenal Petrus? Dia berkata kepada Yesus waktu Yesus berjalan di atas air. Ya, gelombang menerpa perahu yang dinaiki para murid. Petrus berseru kepada Yesus, Tuhan, kalau memang engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Saya mau tanya kepada saudara, siapa di sini yang punya pengalaman, murid-murid atau tokoh-tokoh Alkitab, yang punya pengalaman bisa berjalan di atas air? Satu-satunya cuman Petrus. Petrus ini orang hebat. Petrus ini luar biasa. Tapi Petrus gelundung. Petrus jatuh dalam dosa. Dia menyangkal Yesus. Bahkan sampai 3 kali. Dia berkata, sumpah aku tidak tahu apa yang kamu maksudkan. Sumpah aku tidak kenal Yesus. Padahal dia adalah pengikut sejati Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saya ingatkan kepada saudara lewat khotbah ini. Jangan ada seorang pun yang sombong. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Ya, Rasul Paulus sendiri, saudaraku, juga mengeluhkan, ya, dagingnya atau tubuhnya ini, saudaraku, yang berusaha menyeretnya kepada kejatuhan, saudaraku. Dituliskan dalam Roma pasal 7, saudaraku. Ya, sebagai ayat-ayat yang terakhir, saudaraku. Roma pasal yang ke-7. Oke, ayat 19 sampai 24. Dengan cepat saya bacakan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ya, Paulus sebagai seorang hamba Tuhan tentu ingin menghendaki sesuatu yang baik yang dia lakukan, tapi justru yang jahat yang dia perbuat. Loh, aneh kan, saudaraku? Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam tubuhku ini. Ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kenapa, saudaraku, Rasul Paulus berteriak kepada Tuhan? Sampai dia berkata, aku ini manusia celaka, Tuhan.
Ya, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Artinya apa, saudaraku? Di dalam dagingnya, di dalam tubuhnya ini berjuang dua hukum. Yang satu yang namanya hukum Allah, yang kedua adalah hukum dosa. Yang satu hukum Allah menarik kepada kebenaran, yang satunya hukum dosa yang menarik dia, menyeret dia untuk dia melawan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, daging kita ini memang sulit dikendalikan. Karena itu Yesus berkata tadi kepada murid-muridnya, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena sekalipun rohmu itu penurut, tetapi daging ini lemah. Syukur Rasul Paulus menasihatkan supaya kita terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Sebab saudaraku, keinginan-keinginan daging itu selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, keinginan-keinginan daging itu membawa kita jauh dari Tuhan. Tetapi kehendak roh supaya kita ini lebih melekat lagi kepada Tuhan. Saya berdoa supaya lewat khotbah pada sore hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Tetap jaga kesehatan, tetap setia sama Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan. Ya, saudaraku, libatkan Tuhan di dalam seluruh keputusan hidup saudara dan saya. Ya, bangunlah dari tidur. Jangan ada yang tertidur. Ayo kita bangun dari tidur dan kita siap untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi pesan Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguduskan hati kami, supaya kami tetap berjaga-jaga dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena kami tahu Tuhan, haleluya, ada pencoba yang ingin menarik kami keluar dari kasih karunia-Mu. Ya, daging kami ini ingin menyeret kami untuk menuruti keinginan-keinginan dosa. Tapi pimpin kami Roh Kudus, bimbing kami Tuhan, biar kami boleh terus berjaga-jaga dan berdoa di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu, berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami rindu terus Tuhan mengerjakan hidup kami sampai kami menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan sampai di sini dan saya menyampaikan sebuah pengumuman yang penting, saudaraku, bahwa pada tanggal 5, ya, tanggal 5 Juli itu hari Minggu, ya, gereja GUPDI, ya, gereja kita itu akan melaksanakan, ya, ibadah offline. Artinya saudara boleh sekarang datang ke gereja, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Dan kita sudah membagi, saudaraku, ya, menurut perak-perak yang sudah disusun sedemikian rupa oleh para pengurus gereja. Sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nanti ke depan akan ada pengumuman-pengumuman penting yang Bapak Ibu bisa perhatikan dengan baik, ya, menggunakan semua protokol kesehatan yang ditetapkan oleh gugus COVID, ya, 19 oleh pemerintah. Ya, saudaraku, kita harus taat sebagai orang-orang percaya. Kita ini harus menjadi agen kebenaran, ya. Amin, saudaraku. Ya, pergunakan masker sejak keluar dari rumah saudara, ya, datang ke gereja harus menggunakan masker. Lalu sampai di gereja, ya, masih di luar gereja, saudara diwajibkan, ya, untuk cuci tangan. Ya, cuci tangan sudah disediakan di depan gereja, ya, di sebelah timur, ya, di sebelah timur di gereja itu, saudaraku, di depan. Ya, nanti saudara cuci tangan yang bersih, ada sabun yang saudara bisa pergunakan. Ya, lalu kemudian saudara sebelum masuk ke gereja, setelah saudara cuci tangan itu, saudara akan dites suhu tubuhnya dengan thermal gun, ya, atau cek suhu, ya. Jika seandainya ada yang pada saat dicek tubuhnya menunjuk angka 37,5, maka saudara disuruh untuk istirahat sebentar, ya, belum masuk ke gereja, ya, masih di luar gereja. Saudara nanti disediakan kursi di situ, ya. Saudara duduk dulu, nanti barang 5 menit saudara akan diperiksa lagi. Seandainya saudara masih terukur 37,5, maka maaf saudaraku, gereja harus menggunakan sebuah protokol kesehatan. Saudara lebih baik beristirahat di rumah, ya, untuk kebaikan bersama. Bukan menghalangi orang untuk datang pergi ke gereja, bukan sama sekali. Oh, buat kami senang sekali, saudaraku, kalau gereja itu penuh. Buat kami, kalau saudara semua setia sama Tuhan, itu merupakan sebuah kebanggaan kami sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi saudaraku, kita harus tetap mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Di dalam, saudaraku, ada hand sanitizer. Saudara bisa, ya,
setelah cuci saudara masih tetap menggunakan hand sanitizer. Ya, di dalam gedung gereja saudara masih terus harus mempergunakan masker, karena sepanjang ibadah kita akan tetap menggunakan masker, ya. Dan jarak tempat duduk sudah diatur sedemikian rupa, minimal 1 meter, ya, ke kanan, ke kiri, ke belakang, semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Dan Bapak Ibu tetap jaga kesehatan selama memuji Tuhan, puji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan setelah saudara selesai ibadah, nah saudaraku, dipersilakan saudara meninggalkan gereja, ya. Bukan ngusir saudaraku, tapi ya memang kita harus meninggalkan gereja dan tidak diperkenankan berjubel, ya, artinya yang belakang dulu silakan, ya, keluar dulu. Dan tidak ada salam-salam saudaraku, kita harus begini saja. Ini protokol kesehatan. Maaf saudaraku kalau bersikap seperti ini bukan berarti mengurangi hormat kami untuk menyambut Bapak Ibu atau mempersilahkan Bapak Ibu untuk pulang, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan kita ketemu lagi pada tanggal 5 Juli dalam ibadah offline, bukan online lagi. Online sudah tidak ada lagi, saudaraku. Ini mungkin online yang terakhir, ya. Tuhan Yesus memberkati kita, sama-sama kita bangkit berdiri dan kita menerima doa berkat. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkatnya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita semuanya. Immanuel, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, shalom, shalom.